Seorang gadis kecil di sebuah pulau lagi nungguin orang tuanya pulang. Pas mereka datang, mereka bawa bayi baru lahir. Ibunya bilang ke anaknya Mary untuk sambut adik barunya, Xion. Mary langsung seneng banget dan nyium adiknya, bikin Xion jadi heran. Dia terus ngenalin diri. Halo Xion, aku kakakmu. Bikin adiknya terpukau gitu. 3 tahun kemudian, Mary terlihat lari-lari semangat banget, sambil bilang kalau dia menang lomba. Xion, yang capek banget abis lomba, bilang kalau Mary cepet banget. Mary bangga jawab, ya iyalah, aku kan kakak. Ayah mereka datang, dan Mary nyambut dengan hangat. Ayahnya bilang dengan bangga kalau Mary selalu cerdas. Xion juga nyapa ayahnya, yang memuji dia karena bisa diandalkan. Tapi, Xion dengan rendah hati bilang kalau Mary yang lebih bisa dipercaya. Mary setuju sambil bercanda, tapi diam-diam dia berpikir kalau Xion emang bisa diandalkan. Dia kagum sama caranya bantu ibu mereka. Udah nggak ngompol lagi, dan kadang suka kelihatan mikir kayak orang dewasa, bikin Mary sedikit iri. Kemudian, Xion kelihatan lagi komat-kamit nyebutin mantra gitu. Mary kira dia lagi latihan buat teater dan ketawa inget adiknya yang dulu lucu banget. Pas makan malam, di saat suasana agak hening, Xion tiba-tiba nanya ke ayahnya, apa monster itu beneran ada? Ayahnya kaget sama pertanyaan itu, tapi bilang kalau monster emang ada. Dia ngingetin Xion untuk nggak pernah ninggalin pulau, dan pasti ibu mereka udah cerita soal betapa mematikan dan bahaya makhluk itu. Kalau Xion ketemu monster, dia harus kabur dan cari bantuan orang dewasa. Terus, Xion nanya lagi soal roh dan peri. Ayahnya bilang dia tahu kalau peri itu ada, tapi dia nggak tahu soal roh. Mary kelihatan kaget banget sama obrolan itu. Wajahnya penuh keheranan. Xion lanjut nanya soal keberadaan sihir, terutama kemampuan buat ngatur elemen kayak air, api, dan udara buat bikin sesuatu. Ayahnya, yang bingung, bilang dia belum pernah dengar yang kayak gitu, soal sihir. Mary jadi sedih ngelihat wajah adiknya yang kecewa dengar jawaban itu. Tapi, Xion tetap penasaran dan ngomong sendiri, mungkin aja sihir ada, walaupun ayahnya belum pernah dengar. Ayahnya mengakui kalau mungkin saja sihir itu ada, tapi dia juga nambahin kalau dia orang berpendidikan dan tahu banyak hal. Berdasarkan pengetahuannya, sihir bukanlah sesuatu yang umum diakui di antara orang kebanyakan. Dia terus nanya Xion dapat info tentang monster, peri, dan sihir dari mana. Xion diam, kayak nggak mau jawab. Kakaknya, Mary, mendekati dia dan nanya. Mary nanya ke Xion apakah dia baik-baik saja, soalnya dia kelihatan pucat. Xion bilang dia baik-baik aja, tapi wajahnya emang tampak kaget dan sedih. Sejak saat itu, dia nggak pernah lagi nyebut kata sihir. 3 tahun kemudian, Mary terlihat lagi berlatih dengan pedang kayu, sementara Xion nonton dengan bangga. Abis selesai berlatih, Mary duduk di sampingnya buat istirahat. Xion nanya kenapa dia berlatih keras banget. Mary jawab sebagai kakak yang lebih tua, dia pengen siap-siap kalau ada sesuatu yang terjadi, jadi dia bisa melindungi adiknya. Xion nanya dia dilindungi dari apa. Mary jelasin bisa aja dari monster, roh, atau ancaman lainnya. Dia meyakinkan Xion kalau itu adalah tugasnya sebagai kakak. Dia ngaku, meski kadang susah, dia senang berlatih karena itu bikin dia lebih kuat dan mampu menjaga Xion. Mary nambahin, meskipun dia nggak terlalu pintar, dia jago dalam aktivitas fisik. Xion akhirnya paham kenapa kakaknya selama ini berlatih dengan giat. Saat malam menjelang, Mary masih melanjutkan latihannya. Teman Mary datang dan komentarin betapa lamanya Mary berlatih. Heran kenapa dia nggak bosan-bosan. Mary mengabaikan komentar temannya dan ngajak dia untuk latih tanding. Tapi temannya nolak, bilang dia sudah terlalu capek abis bantu kakeknya. Temannya kemudian nanya tentang Xion, penasaran apakah dia masih di rumah dan belajar kayak biasa. Mary mengiyakan, dan temannya bilang kakak beradik itu benar-benar berbeda. Mary jadi ingat waktu Xion nanya tentang sihir, dan merasa yakin kalau dia belajar itu ada hubungannya sama pertanyaan-pertanyaan itu. Tiba-tiba, ada cahaya muncul di atas danau, bikin Mary dan temannya kaget banget. Keesokan harinya, Mary bawa Xion ke danau. Xion ragu, ngingetin kakaknya kalau ibu mereka udah bilang untuk nggak pergi terlalu jauh. Mary meyakinkan dia, bilang tempat itu aman dan Mary bilang ke Xion kalau tempat itu dekat dan nggak ada monster di sekitar. Saat malam mulai tiba, Xion ngingetin kakaknya kalau ibu mereka pasti akan marah. Mary mengakui hal itu, tapi dia bilang menunggu itu akan sepadan. Tiba-tiba, cahaya itu muncul lagi, bikin Xion terkejut. Mary jelasin kalau bola-bola bercahaya ini selalu muncul setelah matahari terbenam. Tapi dia nggak tahu kenapa.
Xian penasaran nanya ke Mary, apakah orang tua mereka tahu tentang cahaya yang bersinar di danau itu. Mary bilang, dia udah nunjukin cahaya itu ke orang tua mereka pas pertama kali dia lihat. Tapi yang mengejutkan, mereka nggak bisa lihat apa-apa. Mary curhat kalau dia khawatir Xian juga nggak bisa lihat cahaya itu. Xian berspekulasi, mungkin hanya anak-anak yang bisa lihat cahaya ini. Tapi Mary nggak setuju. Dia jelasin kalau ada anak-anak yang sama sekali nggak bisa lihat cahaya itu. Sementara beberapa orang dewasa bisa. Selain itu, ada yang lihat cahaya itu sebagai bola yang utuh. Sementara yang lain, termasuk dia, cuma lihat cahaya itu berkedip dan memudar. Xian jadi sangat tertarik sama misteri ini. Mary setuju. Bilang betapa anehnya fenomena itu, sampai dia membandingkannya dengan sihir. Dia ingetin Xian tentang perkataan dia sebelumnya tentang bikin sesuatu dengan cahaya, dan gimana dia ngerasa putus asa pas ayah mereka menolak ide itu. Xian, kaget Mary masih ingat. Dengerin dia ngomong bahwa meskipun ingatannya nggak terlalu bagus, dia selalu nginget hal-hal yang penting buat Xian. Xian terharu dengan kata kakaknya, kelihatan hampir mau nangis. Mary meyakinkannya, bilang mereka sebaiknya pulang aja. Xian ngucapin terima kasih untuk semua yang udah Mary lakuin buat dia. Mary tersenyum, bilang dia nggak lakuin itu buat terima kasih. Tapi karena dia pengen lihat Xian bahagia dan merasa lebih baik. Waktu dia nanya apakah Xian merasa lebih baik sekarang, Xian jawab dengan semangat. Keesokan paginya, Mary dan Xian buru-buru sarapan, bikin orang tua mereka kaget karena cepet banget selesainya, dan kembali ke danau. Kelelahan Xian terlihat jelas, bikin Mary menggoda dia tentang kurangnya olahraga dan aktivitas luar ruangan. Xian, yang terlalu capek buat berdebat, lebih milih fokus sama misi mereka. Mary nanya apa rencana selanjutnya, dan Xian jelasin kalau dia pengen menyelidiki bola-bola bercahaya itu lebih jauh untuk menemukan asal-usulnya. Mary usul mungkin cahaya itu datangnya dari danau itu sendiri. Tapi Xian bilang, cahaya itu bisa jadi berasal dari sesuatu yang ada di dalam danau. Dia bersikeras, mereka perlu menggali lebih dalam untuk menemukan kebenarannya. Mary ngaku dia nggak sepenuhnya paham, tapi dia percaya sama insting Xian dan pengen bantu dia mengungkap misteri ini. Penasaran tentang langkah selanjutnya, Mary nanya ke Xian apa yang perlu mereka lakukan. Xian mulai menjelaskan rencananya. Mereka punya 3 ember. Ember pertama bakal diisi dengan air, batu, dan pasir. Ember kedua dengan air dan tanaman. Dan ember ketiga dengan air dan ikan. Meskipun nggak sepenuhnya paham alasannya, Mary setuju buat ngikutin petunjuk Xian. Mereka kerjasama dan cepat-cepat ngisi 2 ember pertama. Tapi menangkap ikan untuk ember ketiga ternyata lebih sulit. Sambil berusaha menangkap ikan, tiba-tiba Xian ketawa, bikin perhatian Mary tertarik. Pas dia tanya kenapa, Xian bilang dia seneng banget punya kakak di sampingnya, dan makasih udah bantu dia. Mary meyakinkan Xian, bilang sebagai kakak, itu tanggung jawabnya buat ngebantu adiknya. Dia nambahin dengan nada bercanda bahwa dia punya waktu luang, jadi dia pengen lakuin ini sama Xian, dan ngaku juga penasaran. Kalau sihir beneran ada, dia pengen lihat sendiri. Xian janji, kalau dia pernah nemu sihir itu nyata, dia yang pertama kali bakal tahu. Akhirnya, Mary berhasil nangkap ikan, dan mereka hati-hati masukin ke ember. Saat mereka ngeliatin ikan yang berenang di dalam ember, teman Mary, Rose, muncul. Pas ngeliat Xian, Rose nanya apakah dia adiknya Mary. Mary mengiyakan. Mary ngenalin Xian ke Rose. Xian menyapa dia dengan sopan, dan Rose ngenalin dirinya dengan bangga. Saat Mary lihat sikap Rose, bilang ke Xian buat nggak terlalu memperhatikan kebanggaan Rose, nyebutnya sebagai cewek biasa. Rose, yang tersinggung, langsung protes sama kejujuran Mary, dan nanya mereka lagi ngapain. Mary jelasin kalau mereka lagi mancing, tapi Rose penasaran banget kenapa mereka milih danau ini. Mary jawab bahwa Xian yang tahu alasannya. Pas Rose nanya apakah itu ada hubungannya dengan bola-bola bercahaya, Xian mengiyakan kecurigaannya. Rose ngaku kalau dia juga sering lihat danau ini, tertarik sama cahaya yang bersinar. Waktu Xian nanya apakah dia punya info tentang bola-bola itu, Rose bilang dia cuma suka nonton bola-bola itu dan nggak tahu banyak tentang asal-usulnya. Saat matahari mulai terbenam, bola-bola bercahaya muncul lagi di atas danau. Tapi mereka nggak keluar dari ember yang udah disiapkan. Xian berspekulasi bahwa cahaya itu pasti datang dari sesuatu yang lain di dalam air. Rose komentar tentang betapa sulitnya mengungkap semua yang hidup di danau. Tapi Xian, yang penuh semangat buat menyelidiki lebih jauh,
memutuskan untuk masuk ke air. Mary ikut nyelam, pengen membantu. Di dalam air, Xion berhasil menangkap salah satu bola bercahaya dan merasa betapa hangatnya bola itu di tangannya. Mary ikut-ikutan, menggenggam salah satu cahaya itu juga. Tapi, pas Xion coba nyelam untuk menemukan sumber bola-bola itu, air danau yang gelap bikin dia nggak bisa lihat dengan jelas. Berdasarkan pengamatannya, Xion menyimpulkan bahwa bola-bola bercahaya itu pasti terkait dengan makhluk hidup, karena posisi mereka yang berubah menunjukkan adanya gerakan. Waktu Mary nanya bagaimana dia bisa yakin, Xion jelasin alasannya tentang mobilitas bola-bola itu. Mereka akhirnya keluar dari air, dan Xion mengungkapkan terima kasihnya ke Mary atas bantuannya. Mary mengabaikan ucapan terima kasih itu, ngingetin dia bahwa ngebantu itu udah jadi bagian dari keluarga. Gak lama setelah itu, Rose berhasil nangkap ikan lagi, kali ini betina, dan ngasih tahu betapa sulitnya, soalnya ikan betina cenderung tinggal di air yang lebih dalam. Pas mereka masukin ikan betina ke dalam ember bareng ikan jantan, bola-bola bercahaya mulai muncul di dalam air. Xion yang lihat itu langsung nyadar akan kebenarannya. Ternyata bola-bola bercahaya itu terkait sama perilaku kawin ikan. Penasaran, Mary nanya apa itu perilaku kawin. Rose jelasin bahwa itu adalah cara ikan jantan mengungkapin perasaannya ke ikan betin sebagai bagian dari memulai keluarga. Mary, dengan cara polos dan tulusnya, bilang bahwa dia bakal menikahi Xion pas mereka gede nanti. Tapi, Xion langsung kelihatan kesal, dan dengan tegas bilang bahwa saudara tidak boleh menikah. Keesokan harinya, Mary jadi bingung setelah ibunya marahin dia. Mary merasa bingung karena ibunya marah padanya karena bilang dia ingin menikahi Xion. Dia berbalik ke Xion, nyari penghiburan, dan nanya apakah ucapannya benar-benar salah. Dia jelasin bahwa yang dia inginkan hanyalah bisa bersama Xion selamanya. Xion menghiburnya, pelan-pelan bilang kalau mereka nggak perlu menikah untuk tetap bersama, karena mereka udah jadi keluarga. Tapi, Mary memunculkan kekhawatirannya, bilang bahwa suatu saat, mereka pasti akan menikahi orang lain, dan pada akhirnya pergi masing-masing. Dengan tegas, Xion berjanji bahwa dia tidak akan melakukan itu, dan bersumpah untuk selalu berada di sampingnya. Mary, meski skeptis tentang bagaimana sulitnya hal itu, sangat terharu dengan keteguhan hati Xion. Xion meyakinkan dia bahwa dia akan menepati janjinya, karena Mary sangat penting bagi dia, dan dia memeluknya dengan erat. Mary, yang sangat terharu dengan kata-katanya, mulai menangis. Di saat itu, tubuh Xion tiba-tiba memancarkan cahaya bercahaya. Dia terkejut dan dengan penuh rasa ingin tahu, mulai berspekulasi bahwa sihir, energi dari bola-bola bercahaya yang mereka sentuh, entah bagaimana sudah meninggalkan jejak di dirinya. Dia menjelaskan bahwa ikatan yang kuat dan pernyataan tulusnya untuk tidak pernah meninggalkan Mary itu sangat kuat, sehingga memicu reaksi ajaib ini. Merasa malu dan tidak bisa memproses situasi yang membingungkan itu, Mary langsung pergi dengan panik. Sementara Xion merenungkan kejadian luar biasa itu, dia sampai pada kesimpulan yang dalam. Sihir belum ada di dunia mereka karena belum ada yang menemukan cara untuk menciptakannya. Didorong oleh tekad, Xion berjanji bahwa di dunia ini, tempat dia terlahir kembali, dia akan menjadi orang yang menciptakan sihir dan menghidupkannya. Lalu cerita ini mundur ke kehidupan sebelumnya Xion, di mana dia nunggu-nunggu banget ulang tahunnya yang ke-30. Menurut legenda yang dia percaya banget, cowok yang masih perjaka sampai usia 30 bakal dapat kekuatan buat pakai sihir. Tinggal 10 detik lagi sampai dia nyampe umur itu, Xion udah super excited. Pas detik terakhir terlewati, dia lompat kegirangan, yakin bisa ngetes legenda itu sendiri. Dia angkat tangannya, coba bikin bola api, tapi malah nggak ada apa-apa. Nggak nyerah, dia coba gerakan sihir lainnya, tapi tetap nggak ada hasil. Dia makin frustasi dan akhirnya ambruk ke tanah dengan putus asa. Nggak mau nyerah gitu aja, Xion ambil buku sihir, berharap mantra-mantra di dalamnya bisa aktifin kekuatannya. Dia baca mantranya dengan tekad kuat, tapi hasilnya sama aja, nihil. Merasa kalah, dia jatuh tertunduk ke lantai, ngomong kalau sihir nggak ada di dunia ini. Kenyataan ini bikin dia hancur, dan dia sedih banget mikir betapa ngebosanin hidup tanpa sihir. Satu-satunya hal yang dia yakini bisa membawa kebahagiaan sejati buatnya. Pasrah dengan kekecewaannya, Xion mutusin buat tidur aja, ingetin dirinya kalau besok harus kerja. Tapi pas mau tidur, tiba-tiba jantungnya berhenti. Dia jatuh ke lantai, gak bisa napas.
Pas tergeletak di situ, semua kenangan hidupnya datang membanjiri. Dia ingat kehidupannya yang biasa, penuh usaha mencari pengetahuan dan pengembangan diri, tapi nggak pernah nemu kebahagiaan sejati. Satu-satunya sumber kegembiraan adalah kepercayaannya akan kemungkinan adanya sihir, mimpi yang nggak mungkin, tapi tetap membuatnya terus bergerak maju. Dengan pikiran pahit manis itu, kesadarannya menghilang dan hidupnya berakhir. Tapi ceritanya, Shion nggak berhenti di situ. Dia bangun di kehidupan baru, terlahir kembali ke dunia di mana dia sekarang tinggal. Kembali ke masa sekarang, Shion merenung tentang percakapannya baru-baru ini dengan ayahnya, yang mengonfirmasi kalau sihir emang nggak ada di dunia ini. Kekecewaan dari obrolan itu bikin Shion ngubur mimpinya tentang sihir. Milih buat fokus belajar dan kerja keras aja. Tapi, keyakinannya kayak bakal hilang lagi, sampai momen dia memeluk kakaknya, dan ada hal yang nggak mungkin terjadi. Energi ajaib yang muncul dari dalam dirinya, nyalain lagi harapan yang dia pikir udah hilang. Termotivasi oleh ledakan energi sihir tadi, Shion mutusin buat nyoba lagi kemampuannya. Dia fokus banget, coba panggil bola api, tapi tetap nggak ada apa-apa. Frustasi, tapi hati-hati juga. Dia mutusin buat nggak buru-buru nyimpulin tentang ada atau enggaknya sihir di dunia ini, sampai dia dapat lebih banyak bukti. Saat dia mikirin langkah selanjutnya, Mary masuk ke kamar. Shion nyapa dia dengan senyuman hangat dan berkata, "Kamu datang di waktu yang pas. Duduk sini, yuk." Mary bilang bahwa dia datang buat ngasih tahu kalau makan malam udah siap dan ngajak dia makan bareng. Dia setuju untuk tinggal sebentar. Mary duduk, tapi tatapan tajam Shion bikin dia merasa malu. Memecah keheningan, Shion menatap Mary dan berkata, "Aku sayang kamu." Mary yang kaget langsung merah-merona, terkejut dengan pernyataan mendadaknya. Saat itu, energi sihir muncul lagi dari Shion, persis seperti yang dia duga. Dia bergumam pada dirinya sendiri, frustrasi karena menyadari bahwa mengekspresikan emosi sepertinya adalah kunci untuk melepas energi itu. Kalau ini satu-satunya cara buat mengaktifkannya, ini batasan yang konyol, katanya dengan suara keras. Tapi Mary kelihatan kesal. Dia menuduh Shion memperlakukannya seperti alat percobaan, pakai perasaannya buat keuntungan sendiri. Shion buru-buru coba menjelaskan, bersikeras kalau perasaannya tulus dan dia nggak manipulasi Mary. Mary yang masih ragu menuduhnya bohong. Shion dengan tegas mengulangi bahwa dia jujur, dan ketulusannya bikin Mary kembali merona. Shion kaget dengan reaksi Mary. Akhirnya Mary memaafkan dia. Tapi, dia ngingetin supaya Shion nggak ngulangin perilaku kayak gitu lagi di masa depan. Ganti topik, Mary nanya apakah Shion nemuin sesuatu yang baru. Dia jelasin kalau energi sihir keluar pas dia mengekspresikan emosi yang kuat. Tapi dia ragu kalau ini satu-satunya cara buat memicu itu. Penuh semangat buat cari pendekatan lain, Shion mutusin buat fokus ke kenangan bahagia. Berharap bisa bangkitin perasaan senang dan nyalain energi sihirnya lagi. Dia tutup matanya dan biarkan pikirannya melayang ke momen-momen yang bikin dia bahagia. Saat kenangan hangat itu memenuhi pikirannya, energi sihir mulai mengalir keluar darinya lagi. Mary, yang nonton dengan takjub, bersorak melihat itu. Dia dengan semangat bilang kalau meskipun yang bisa Shion lakuin cuma bersinar, itu tetap kemampuan yang luar biasa. Shion diam-diam setuju, hatinya penuh dengan campuran kebahagiaan. Meskipun cuma sesederhana bersinar, dia udah membuktikan ke dirinya sendiri kalau sihir emang ada di dunia ini. Menggambarkan sensasinya kayak bulat listrik yang menghasilkan arus, Shion menjelaskan pelepasan energi itu dengan detail. Wajahnya bersinar dengan ekspresi bahagia yang hampir konyol. Terpesona oleh kegembiraan penemuan ini, Mary, yang ikut merasakan kebahagiaannya, dengan lembut mengelus kepalanya dan bilang betapa senangnya dia lihat Shion bahagia kayak gini untuk pertama kalinya. Shion menatapnya, senyumnya melembut, dan bilang, "Aku benar-benar sangat bahagia." Sambil duduk merenung, Shion mulai merangkai pemahamannya tentang sihir. Dia nyebutin beberapa poin penting. Pertama, dia sadar kalau mengekspresikan emosi adalah kunci buat melepaskan energi sihir, tapi mempertahankan emosi itu dalam waktu lama bakal sangat sulit. Kedua, dia catat bahwa proses ini bikin dia kehabisan tenaga. Setiap kali dia melepaskan energi, dia merasa kelelahan total dan gak bisa melanjutkan. Penemuan ketiga, dan yang paling penting yang Shion dapetin, adalah bahwa menghabiskan semua cadangan sihirnya, bikin kapasitasnya justru bertambah. Setiap kali dia benar-benar menguras energi, kemampuannya menjadi lebih besar, sehingga dia bisa menampung lebih banyak energi sihir di lain waktu.
Selain itu, dia juga sadar bahwa hanya orang-orang yang punya potensi untuk sihir yang bisa melihat atau merasakan energi yang bersinar itu. Mereka yang nggak punya potensi ini nggak bisa lihat cahaya atau merasakan hangatnya. Meskipun udah ada kemajuan, Xion jadi makin frustrasi. Dia masih nggak bisa membuat bola-bola yang bersinar kayak yang dia lihat di danau, dan bingung kenapa. Dia berteori bahwa cadangan sihirnya sekarang masih terlalu kecil, jadi nggak bisa bikin bola-bola itu. Kesadaran ini bikin dia merasa berat dan jadi putus asa. Ngebandingin dirinya dengan ikan-ikan yang sepertinya bisa bikin bola-bola bersinar dengan mudah, bikin dia merasa lebih tidak berdaya. Ikan-ikan itu kelihatan punya energi sihir yang melimpah alami, sesuatu yang dia rasa kurang darinya. Sambil duduk tenang, Xion terbenam dalam pikirannya yang dalam, berusaha mencari cara buat ningkatin kekuatan sihirnya. Dia merenungkan kemajuan yang udah dia buat dan menganalisis semua penemuan yang udah dia lakukan sejauh ini. Saat dia berpikir, rasa tegang mulai muncul dalam dirinya, yang akhirnya bikin dia stuck secara mental. Tapi, meskipun frustrasi, Xion nggak mau menyerah. Dengan mengepalkan tinjunya, dia bilang pada dirinya sendiri dengan tekad yang kuat, "Aku udah sampai sejauh ini, aku nggak akan menyerah sampai aku bisa menggunakan sihir." Xion ingat apa yang dia lakukan dengan ikan-ikan, dan menyadari sesuatu yang penting. Dia melepaskan energi sihirnya, dan mencoba fokuskan sepenuhnya di tangannya. Tapi effort ini ternyata sangat sulit. Dia sadar bahwa memikirkan pemicu emosi sambil mengarahkan sihir ke tangannya, itu bahkan lebih menantang. Rasanya kayak mencoba fokus kedua hal yang benar-benar berbeda sekaligus. Kemudian, dia menyadari bahwa dia sudah mencoba dengan cara yang salah. Mencoba lagi dengan strategi baru, Xion berhasil mengarahkan energi sihir ke tangannya. Senyum ceria dan konyol muncul di wajahnya. Didorong oleh kemajuan ini, dia coba menggunakan energi itu dengan memukul dinding dengan tangannya. Tapi, hasilnya mengecewakan. Tangan Xion hanya bersinar dengan cahaya biasa, dan benturannya malah melukainya. Meskipun begitu, Xion senang dengan keberhasilan kecil ini dan menganggapnya sebagai langkah maju dalam perjalanannya. Kegembiraannya kembali membakar tekadnya untuk terus berlatih. Beberapa saat kemudian, ayah Xion, Mary, dan Rose berkumpul di taman untuk berlatih di bawah bimbingan ayahnya. Namun, Xion mengungkapkan keraguannya, bilang kalau dia nggak mau bertarung dengan siapapun, dan merasa nggak perlu belajar seni pedang. Ayahnya menjelaskan bahwa seni pedang itu bukan cuma tentang bertarung melawan manusia, tapi penting untuk melindungi diri dari monster-monster di luar kota. Rose ikut nimbrung, bilang kalau dia mau belajar seni pedang untuk melindungi diri, dan itu bikin Mary excited banget buat latihan. Di sisi lain, Xion merasa patah semangat, berharap dia bisa berlatih sihir saja. Saat sesi latihan berjalan, Xion terlihat tergeletak di tanah. Kelelahan total. Ayahnya komentar kalau dia nggak nyangka Xion bakal sejelek ini, dan Xion pun setuju. Di sisi lain, ayah Xion puji Rose, nyebutin bakat alami yang dia miliki. Kemudian, dia beralih ke Mary, dan minta lihat seberapa banyak dia udah berkembang. Mary bersiap dengan antusias, dan pertarungan pun dimulai. Dia meluncurkan serangan cepat dan energik yang berhasil menarik perhatian semua orang. Dia bahkan coba melakukan manuver yang ngecoh, tapi ayahnya bisa melihatnya dan mengalahkannya. Meskipun kecewa dengan kekalahannya, ayah Mary tetap memuji kemampuannya dan kasih saran buat perbaikan, meyakinkannya bahwa beberapa tahun latihan lagi, dia akan jadi sangat terampil. Xion dan Rose nonton Mary dengan penuh kekaguman, terpesona oleh tekad dan kemajuannya. Xion melanjutkan latihan sihirnya, fokus untuk melepaskan semua energi sihirnya melalui tangannya. Tapi, meskipun udah berusaha, dia gagal lagi dan bikin dia frustrasi. Saat merenung tentang kemajuannya, dia sadar bahwa awalnya dia cuma bisa melepaskan energinya 2 kali sehari. Tapi perlahan-lahan dia udah bisa sampai 20 kali. Namun, kemajuannya udah stagnan. Dan dia menyimpulkan bahwa dia perlu memperbaiki tekniknya agar bisa dapat hasil yang lebih baik. Sementara Xion terbenam dalam pikirannya, ayahnya mendekatinya dan bilang kalau dia mau pergi ke kota Historia, ngajak Xion untuk ikut. Dengan gembira, Xion langsung setuju. Historia dibilang sebagai kota ukuran menengah di daerah mereka. Sesampainya di sana, ayah Xion menjelaskan bahwa mereka mau ngunjungin seorang pandai besi untuk ambil beberapa perlengkapan, dan bilang kalau mereka jangan menjauh terlalu jauh, biar nggak nyasar. Xion, meskipun senang ada di tempat baru,
merasa sedikit kecewa karena dia pengen mengeksplorasi pengetahuan sihir di kota itu. Walaupun begitu, mereka mulai menjelajahi dan membeli barang-barang yang diperlukan. Saat ayah mereka berbincang dengan seorang pedagang, Xion dan Mary nunggu di luar. Mary mengeluarkan tawa aneh yang bikin Xion bingung. Ketika dia nanya tentang tawa itu, Mary cuma menganggapnya remeh, bilang kalau dia selalu tertawa kayak gitu. Tak lama kemudian, ayah mereka kembali dan kasih tahu bahwa mereka sekarang mau mengunjungi Pandai Besi. Di toko Pandai Besi itu menyambut mereka dengan hangat, ungkapin diri sebagai teman lama ayah Xion. Dia dengan cepat menebak kalau ayah Xion datang untuk mengambil pesanannya. Ayah Xion mengonfirmasi hal itu, dan Pandai Besi itu dengan bangga bilang kalau dia udah membuat pedang berkualitas tinggi, yang ternyata adalah untuk Mary. Mary terkejut dengan pengungkapan ini. Pandai Besi itu memperkenalkan dirinya kepada Xion dan Mary. Mereka pun memperkenalkan diri sebagai balasan. Terkesan dengan kesopanan mereka, Pandai Besi itu bercanda. Anak-anak ini sopan banget, aku ragu mereka benar-benar anak-anakmu. Ayah Xion dengan bercanda mengancam mau memukulnya. Tapi Pandai Besi itu menghindar dan pergi untuk mengambil pedang Mary. Pandai Besi itu menyerahkan pedangnya kepada Mary, menjelaskan bahwa dia sudah membuatnya lebih pendek dan lebih ringan agar sesuai untuknya. Memastikan dia bisa menggunakannya dengan mudah. Mary kagum dan sangat senang dengan senjata barunya, mengagumi kerajinan yang luar biasa. Saat mereka bersiap untuk pergi, Mary terlihat sedikit murung. Dia menoleh ke Xion dan berkata, "Aku satu-satunya yang dapat sesuatu, dan kamu enggak. Aku merasa buruk tentang itu." Xion meyakinkan dia, menjelaskan bahwa pedang itu juga sebagai hadiah ulang tahun untuknya, dan dia sendiri enggak ingin punya pedang. Mary, meskipun begitu, semakin frustrasi bersikeras bahwa Xion juga harusnya dapat sesuatu. "Kamu perlu lebih egois," dia menegurnya. Xion cuma tersenyum dan membalas, "Aku tuh egois. Aku minta bantuanmu untuk banyak hal." Saat mereka melanjutkan jalan, perhatian Xion tertuju pada seorang bocah yang berdiri tidak jauh, memegang sebuah kandang yang berisi pari. Xion menunjukkannya kepada ayahnya, yang segera memperingatkan dia untuk tidak mendekati tempat itu, atau belajar apapun tentang itu. Menyadari bahwa dia telah membuat ayahnya kesal, Xion minta maaf, menjelaskan bahwa dia hanya penasaran. Namun, dalam pikirannya, dia yakin akan apa yang dia lihat. Ini adalah tempat di mana manusia peri diperjualbelikan. Besoknya, ada seorang pria jalan-jalan di hutan pas hujan deras banget. Dia ngomong sendiri, "Aduh, harus cepat-cepat pulang nih sebelum kayu bakarnya basah dan rusak." Tiba-tiba, ada anak kecil lari ke arah dia dengan muka ketakutan terus jatuh di tanah. Sambil ngos-ngosan, si anak bilang, "Semua orang udah dibunuh. Aku harus kasih tahu raja." Si pria jadi kaget dan nanya siapa yang nyerang mereka. Anak itu jawab dengan suara gemetar, "Goblin. Mereka bunuh semua orang." Pria itu langsung takut dengar kabarnya. Di tempat lain, Xion dan Mary lagi lanjut latihan. Xion lagi latihan buat jaga energi sihir di tangannya. Mary seneng banget lihat Xion bisa pecahin rekor barunya. Xion ngucapin makasih ke Mary, katanya semua ini berkat bantuannya. Tapi, Mary tahu kalau Xion kelihatan gak terlalu happy, jadi dia nanya kenapa. Xion meyakinkan dia, bilang dia seneng banget soalnya sekarang bisa ngendaliin sihirnya lebih baik dari sebelumnya. Tapi, dia bilang kalau itu gak terlalu hebat, karena dia cuma bisa bikin cahaya. Mary kasih semangat ke dia, bilang kalau cahayanya kerasa lebih hangat dari sebelumnya. Sambil bercanda, dia bilang sihirnya cuma cahaya doang, gak lebih, yang bikin Xion ketawa. Xion bilang dia pengen coba sesuatu yang lebih seru, kayak bikin bola api atau pakai petir. Dia mikir mungkin bisa kalau dia lebih paham gimana emosi terhubung sama sihir. Pikirannya melayang ke peri yang dia lihat kemarin, mikirin gimana peri kayak bagian dari fenomena alam. Dia ngerti kenapa orang tuanya gak setuju berurusan sama mereka. Tapi sebelum dia bisa mikir lebih jauh, Marinella kesal karena diabaikan. Dia kelihatan bete, dan Xion langsung fokus ke dia lagi. Tiba-tiba ada keributan di bawah. Xion dan Mary pergi buat lihat dan nemu beberapa orang lagi ngobrol sama ayah mereka. Kelompok itu minta senjata buat semua orang. Rasa penasaran Xion kebangun dan dia nanya ke ayahnya ada apa. Ayahnya ngasih konfirmasi kabar itu. Goblin beneran muncul. Xion semangat banget ngelihat ini sebagai kesempatan buat belajar tentang goblin dan mungkin bisa ningkatin kemampuan sihirnya. Tapi suasana tegang itu cepat bikin dia ingat bahayanya.
Dia mulai ngerti kalau goblin itu musuh yang kuat dan berbahaya di dunia ini. Ayah Xian ngasih instruksi ke warga kota buat ngumpulin semua orang tua, wanita, dan anak-anak di rumahnya. Tinggal yang kuat aja yang siap buat perang. Mary coba nenangin Xion, tapi tangan gemetarnya ngasih tahu kalau dia sebenarnya takut. Dia berjanji buat melindungi Xion kalau ada apa-apa. Ayah Xion dan kelompok prajurit siap berangkat buat perang. Coba nenangin keluarga mereka. Dia ngasih tahu kalau cuma ada 2 goblin yang muncul, dan mereka bakal ngatasin itu dengan cepat. Xian coba ngomong sama ayahnya sebelum dia pergi. Tapi ayahnya bilang dia nggak punya waktu buat bicara sekarang. Xian tetap ngeyel, janji bakal cepat, dan nanya apakah goblin itu punya kecerdasan dan kekuatan fisik yang cukup buat sampai ke lantai 2 rumah mereka. Ayahnya bilang kalau goblin itu bodoh dan nggak bakal bisa naik ke sana. Xian usul supaya semua orang sembunyi di lantai 2, biar aman kalau goblin datang. Ayahnya setuju dan langsung minta mereka ikuti saran Xion. Warga desa ngumpul di lantai 2 bareng keluarganya Xion. Xion cuma kebayangin udah berapa lama ayah dan para prajurit pergi buat hadapin goblin. Badai di luar makin gede dan suasana tegang makin terasa. Tiba-tiba salah satu goblin sampai ke rumah Xion. Goblin itu ngintip ke lantai bawah yang kosong, nyari orang-orang tapi nggak nemu siapa-siapa. Kesal, goblin itu mulai dobrak pintu depan, suaranya gemah di seluruh rumah. Xian dan warga desa langsung kaku ketakutan. Beberapa saat kemudian, suara itu berhenti, dan mereka berharap goblinnya udah pergi. Tapi kemudian, suara kaca pecah terdengar menggema. Harapan mereka sirna saat suara kaca pecah terdengar. Goblin itu ternyata nemuin jalan lain buat masuk. Mary, gemetaran, bisik ke Xion, nanya apa goblin itu bisa nyampe ke mereka. Xion nyuruh dia buat diam, bilang kalau suara apapun bisa menarik perhatian si goblin. Goblin itu mulai naik ke lantai 2, berhenti di depan pintu kamar tempat mereka bersembunyi. Semua orang menahan napas, ketakutan. Saat goblin gak dengar suara apa-apa, dia mulai menjauh. Ngasih mereka sedikit rasa lega. Tapi tiba-tiba, kilatan petir bikin warga desa kaget, sampai teriak panik. Goblin itu dengar suara itu dan balik lagi ke arah kamar, mendobrak pintu dengan paksa sampai jebol. Goblin masuk ke dalam kamar, tinggi menjulang dan kelihatan menakutkan. Semua orang kaku ketakutan sementara Xian mikir betapa bodohnya dia ngarep buat belajar tentang makhluk berbahaya kayak gini. Ibu Xian langsung berdiri di depan anak-anaknya, melindungi mereka. Goblin itu ngeluarin tawa aneh, seolah mengejek. Xian sadar kalau goblin itu nggak sepenuhnya bodoh. Dia kayak ngerti keunggulan dan kekuatannya. Dipenuhi rasa takut, ibunya Xian jatuh ke lantai. Mary, yang putus asa buat lindungi keluarganya, ngambil pedang dan menghadapi goblin itu. Dia ngingetin Xion tentang janjinya buat melindungi dia. Tapi, goblin itu dengan mudah menangkis serangannya, melempar pedangnya ke dinding, dan menjatuhkannya. Goblin itu lalu siap buat membunuh Mary, tapi ibu mereka, dengan sisa-sisa tenaganya, melindungi Mary dengan tubuhnya sendiri, menahan serangan di punggungnya. Meski begitu, goblin itu nggak berhenti. Dia mendekat, berniat menghabisi Mary dan ibunya. Xian jatuh, lumpuh karena putus asa, menyalahkan dirinya sendiri karena nggak bisa melindungi keluarganya, orang-orang yang paling dia sayangi. Tapi saat goblin itu ingin menyerang lagi, Xion menolak menyerah. Dengan emosi yang membara, dia lompat maju dan pegang lengan goblin itu. Dia mikir, ini nggak cukup. Tapi terus dia ngelihat sesuatu yang luar biasa. Tubuh goblin itu memancarkan energi magis yang sama kayak miliknya. Sementara warga desa nonton dengan kaget, cuma Mary dan Rose yang bisa lihat energi magis yang keluar dari Xion. Xion mengumpulkan semua energinya ke tangannya, mencengkram goblin itu dengan sekuat tenaga. Awalnya, goblin itu tertawa, nggak terpengaruh sama sekali. Tapi ketika kekuatan magis Xion makin kuat, lengan goblin itu mulai terbakar. Rasa sakit yang menyengat bikin goblin itu berteriak, dan dia melempar Xion ke dinding sebelum jatuh ke tanah. Xion nggak berhenti. Dengan rasa narah yang membara, dia lompat ke punggung goblin dan mengumpulkan semua energi magisnya ke tangan. Dia menekankannya ke kepala goblin itu. Goblin itu ngeluarin teriakan yang memekakkan telinga saat kepalanya mulai terbakar. Dengan dorongan kekuatan terakhir yang putus asa, Xion berhasil membunuh goblin itu dengan membakarnya sampai mati. Saat goblin itu jatuh tak bernyawa ke tanah, Xion berdiri, masih nggak bisa percaya apa yang baru saja terjadi. Warga desa menatapnya dalam diam yang terkejut. Merasa nggak nyaman, Xion bilang,
Kenapa kalian semua ngelihat aku kayak aku yang jadi monster di sini? Rose maju ke depan, menenangkannya. Kita selamat karena kamu. Kata-katanya membuat Shion merasa tenang. Tapi rasa lega itu cepat hilang ketika mereka melihat ibunya tergeletak kesakitan. Mary coba mendekati ibu mereka, tapi Shion dan Rose nahan dia, sadar akan seriusnya situasi ini. Shion cek keadaan ibunya dan lihat wajahnya yang pucat dan darah yang banyak mengalir. Dia menyimpulkan bahwa prioritas yang paling penting sekarang adalah menghentikan pendarahan. Dengan hati-hati, dia ngasih instruksi ke warga desa untuk bantu pindahin ibunya ke tempat tidur. Setelah ngebaringin dia, Shion dengan mendesak nanya apakah ada di antara warga desa yang punya pengalaman medis, tapi nggak ada yang merespons. Dengan cepat dia berpikir dan memutuskan untuk menjahit luka ibunya sendiri. Dia tanya lagi apakah ada yang tahu cara menjahit, dan seorang wanita mengangkat tangannya. Shion minta bantuan wanita itu, dan lalu ngasih instruksi ke yang lain untuk ambil perlengkapan menjahit dari kamar ibunya, barang alkohol dan kain bersih. Dia bilang ke mereka buat cepat, menekankan betapa pentingnya waktu. Sementara warga desa berusaha mengumpulkan barang-barang yang dibutuhkan, seorang anak kecil mendekati Shion, pegang tangannya dan bilang, "Makasih udah nyelamatin kita." Shion cuma ngangguk singkat, tapi tetap fokus ke ibunya. Begitu bahan-bahan itu datang, Shion dan wanita yang bisa menjahit duduk di samping ibunya. Dengan tangan yang bergetar, dia memotong kain di sekitar luka, memperlihatkan cedera itu. Dia sangat khawatir tentang kemungkinan cakar goblin itu berbisa. Meski rasa takut menyelimuti, Shion bilang ke dirinya sendiri bahwa tindakannya adalah satu-satunya harapan buat nyelamatin ibunya. Shion melihat ke penjahit dan bilang, "Mari kita mulai." Wanita itu bingung dan nanya apa yang harus dia lakukan. Shion bilang ke dia bahwa mereka harus menjahit lukanya, yang bikin wanita itu tertegun. Sadar bahwa menjahit luka bukanlah praktik umum di dunia ini, Shion menjelaskan, kalau kita nggak menjahit lukanya, itu bakal tetap terbuka, dan ibu dia bisa mati. Kita harus menutupnya untuk menghentikan pendarahan. Dia meyakinkannya, nggak usah khawatir, ikuti saja instruksi saya. Wanita itu ragu, jelas kelihatan nggak nyaman, dan mengakui bahwa dia nggak bisa membayangkan menambah rasa sakit pada ibu Shion. Shion dengan tegas menjawab, "Kamu punya dua pilihan, nyakitin dia sedikit lebih dan selamatkan hidupnya, atau biarkan dia seperti ini, dan dia akan mati." Masih ragu, wanita itu coba menolak, tapi Shion berlutut di depannya dan memohon, "Tolong, selamatkan ibuku." Tergerak oleh keputusasaannya, wanita itu akhirnya setuju. Mengikuti petunjuk Shion, mereka membersihkan luka itu dengan teliti dan mulai menjahitnya. Mereka berhasil menyelesaikan prosedur itu. Kondisi ibu Shion sepertinya stabil setelahnya. Shion ngucapin terima kasih ke wanita itu, yang dengan rendah hati menjawab, "Aku cuma melakukan apa yang kamu instruksikan." Dia lalu nanya apakah ibunya bakal sembuh. Shion bilang mereka perlu memantau kondisinya selama beberapa waktu untuk memastikan itu. Mary, yang sangat terpengaruh sama semua ini, peluk Shion erat-erat. Saat itu, ayah mereka dan para pejuang kembali ke desa. Mereka berhasil mengalahkan goblin-goblin itu, tapi nemuin jejak-jejak goblin lainnya, yang menunjukkan ada kelompok yang lebih besar di dekat situ. Beberapa warga desa mengalami cedera selama pertarungan, tapi untungnya, nggak ada lagi yang meninggal. Setelah memastikan keselamatan desa, kelompok itu pulang ke rumah. Keesokan harinya, seorang dokter datang dan memeriksa ibu Shion. Dia memastikan bahwa luka-lukanya parah, tapi belum menjangkau tulang atau organ vitalnya. Dia memuji hasil jahitan yang dilakukan. Dokter itu memuji hasil jahitan yang sangat baik, dan nanya siapa yang punya pengetahuan medis seperti itu. Ayah Shion ragu, tapi akhirnya bilang bahwa pasti ada yang membantu dari desa. Kemudian, ibu Shion mulai sadar dan mengucapkan terima kasih kepada dokter. Setelah dokter pergi, Mary mendekati ibunya, minta maaf atas apa yang terjadi dan menyalahkan dirinya sendiri atas semua kejadian itu. Ibunya dengan lembut memegang tangan Mary dan menenangkan dia. "Ini bukan salahmu. Kamu berani dan berusaha melindungi semuanya. Kamu harus bangga sama dirimu sendiri." Ayah Shion yang selama ini mengamatinya dengan diam, akhirnya bicara sama Shion. Dengan campuran rasa penasaran dan kagum, dia bilang, "Warga desa bilang semuanya padaku. Gimana kamu bisa melakukan semua ini? Dari mana kamu belajar tentang pengobatan?" Shion berpikir dengan hati-hati, sadar bahwa dia nggak bisa mengungkapkan kebenaran sepenuhnya kepada ayahnya. Sebaliknya, dia menjawab,
Aku nggak tahu gimana ini terjadi atau dari mana pengetahuan ini berasal. Ayahnya masih penasaran bertanya, apa kamu yakin? Ayahnya nanya lagi, dan bagaimana kamu bisa ngalahin goblin itu? Kenapa ada bekas luka bakar di tubuhnya? Xian tetap diam, bingung mau jawab apa. Ayahnya lalu nanya langsung, apakah itu sihir? Xian terkejut dan bertanya, bagaimana kamu bisa tahu? Ayahnya menjelaskan, kamu jauh lebih rasional daripada kebanyakan anak seusiamu, Xian. Begitu kamu ngomong tentang sesuatu yang nggak biasa, sihir, itu bikin saya penasaran. Xian ragu sejenak sebelum bilang, kalau aku bilang yang sebenarnya, apakah kamu bakal percaya? Ayahnya jawab, saya nggak tahu, tapi saya mau percaya pada anak-anak saya. Saat itu, Mary nyala dengan bersemangat. Xion itu luar biasa, ayah. Dia udah melakukan penelitian tentang sihir. Pengakuan ini bikin ayah mereka kaget sampai bilang, penelitian? Kamu berperilaku seperti orang dewasa. Jangan bilang siapa-siapa tentang ini, Xion. Kalau kamu melakukannya, kamu bisa dalam bahaya. Xion nanya, apakah kamu bilang orang-orang yang berbeda bisa diintimidasi? Ayahnya mengiyakan dan mendesaknya untuk berhenti melakukan penelitiannya. Ayahnya mendesak untuk berhenti mencari tahu tentang sihir, bilang kalau sihir itu kelihatannya terlalu berbahaya. Xian terkejut dengan kata-kata ayahnya, merasa bingung dan kecewa. Mary datang membela Xion, bilang, kamu nggak paham seberapa besar usaha yang telah dibuat Xion. Lagi pula, semua warga desa dan aku aman karena apa yang dia lakukan. Ayah mereka mengakui hal itu, tapi tetap pada pendiriannya. Saya tahu apa yang dia lakukan menyelamatkan nyawa, katanya. Tapi saya nggak bisa membiarkan dia melanjutkan sesuatu yang mungkin berbahaya. Mary berargumen dengan penuh semangat. Kamu bahkan nggak tahu kalau sihir itu berbahaya atau enggak. Ayah mereka, yang makin frustrasi, menjawab dengan tajam. Kalau itu berbahaya, kita baru akan tahu saat semuanya sudah terlambat. Kekuatan yang bisa membunuh goblin. Bagaimana mungkin itu nggak berbahaya? Xian berpikir tentang semua usaha yang telah dia lakukan dalam penelitiannya dan menyatakan, aku akan terus belajar tentang sihir. Ayahnya, yang semakin marah, bertanya, kenapa kamu nggak mengerti apa yang saya katakan? Xian menjawab dengan tenang, aku mengerti kekhawatiran dan perasaanmu. Tapi kalau aku berhenti melakukan penelitianku, aku akan menderita. Bagi ayah, kekuatan ini mungkin terlihat berbahaya, tapi bagi aku, ini mewakili mimpiku. Ayahnya coba menjelaskan, kamu masih muda, ketika kamu dewasa nanti, pandanganmu akan berubah. Xion dengan tegas menjawab, itu nggak akan pernah terjadi. Keyakinannya membuat ayahnya terdiam sejenak. Xion melanjutkan, kalau apa yang aku lakukan berbahaya dan merugikanmu, maka ayah bisa menganggapku tidak ada. Mary, yang sedih mendengar percakapan itu, hanya bisa mendengarkan dengan diam. Ayah Xion lalu bertanya, apa kamu benar-benar ingin mengejar penelitian ini lebih lanjut? Xion menjawab tanpa ragu, ya, ayahnya mendesak lebih jauh. Bahkan jika semua orang menolak kamu dan tidak ada yang mau dekat denganmu. Xion berdiri teguh, bilang, ya, aku akan terus melanjutkan. Setelah terdiam sejenak, ayahnya akhirnya menyerah. Baiklah, teruskan penelitianmu. Tapi mulai sekarang, kamu harus memberikan laporan rutin tentang penemuanmu. Kalau aku pernah menemukanmu melakukan sesuatu yang berbahaya, aku akan segera menghentikanmu. Xion terkejut bertanya, itu saja? Apakah kamu benar-benar akan membiarkanku melakukan apa yang aku mau? Ayahnya menghela napas dan menjawab, apalagi yang aku lakukan kalau anakku sudah sepenuh hati? Silakan saja, Xion. Terdorong oleh kata-kata ayahnya, Xion mulai menangis. Ayahnya meletakkan tangan di bahunya dan berkata, angkat kepalamu tinggi-tinggi. Kamu sudah menemukan mimpimu dan memutuskan untuk mengejarnya. Jadi apapun yang terjadi, teruslah mengejarnya, dan aku akan mendukungmu karena itu adalah tugasku sebagai ayah. Mary, yang sangat gembira dengan keputusan itu, teriak, ini luar biasa Xion. Selamat. Setelah itu, kita lihat ayahnya Xion menyalakan kayu bakar dan bertanya ke Xion, ini cukup nggak? Kakaknya jawab, yes, ini pas banget. Kakaknya kaget dan nanya, kamu ngapain sih? Xion bilang dia mau coba sesuatu pakai sihir. Lalu, Xion kumpulin energi sihir di tangannya, mendekati api, dan apinya jadi biru, terus ngumpul di tangannya. Gara-gara itu, ayahnya tuangin air ke dia buat menyelamatkannya, sambil bilang, apa yang kamu lakukan ini berbahaya banget. Mary ngecek keadaan adiknya, tapi dia bilang, tenang aja, aku baik-baik aja. Aku belajar sesuatu dari yang terjadi, kalau energi sihir itu bisa nyatu sama energi alam. Kayak yang kamu lihat,
Pas aku satukan energi sihir sama api, warnanya jadi biru dan dipengaruhi oleh energiku. Ini berarti energi sihir mempengaruhi semua fenomena. Ayahnya respon, aku nggak lihat sihir yang kamu ngomongin itu. Tapi aku lihat apa yang terjadi, dan aku nggak punya pilihan selain percaya sama kamu. Mary jadi iri bilang, kayaknya kalian berdua sekarang saling ngerti, tapi aku nggak ngerti apa-apa. Xian coba hibur dia, bilang, jangan khawatir, pelan-pelan juga ngerti kok. Kita bisa belajar bareng. Xian juga bilang, kamu punya banyak hal lain yang kamu jago, dan aku nemuin energi sihir berkat kamu. Mary seneng banget denger ini. Setelah itu, Xian ngebayangin dirinya nembakin bola api dan mulai ketawa konyol. Ayahnya Xian bingung, tapi Mary langsung ngejelasin. Xian jadi kayak gini, tiap kali dia nemuin sesuatu yang baru tentang sihir. Xian langsung bersemangat eksperimen berulang-ulang buat nemuin hal-hal baru, dibantu sama ayahnya yang siap sedia mau memadamkan api kalau perlu. Ayahnya Xian ternyata super suportif dan bantuin dia dengan semua yang dia butuhin. Xian terus coba sampai capek, dan ayahnya bilang, yuk, istirahat dulu. Terus, ayahnya pergi ambil minuman hangat buat bantuin Xian pulih. Xian ngucapin terima kasih dan mulai keringkan diri. Tiba-tiba Rose muncul dan nanya, ini eksperimen sihir lagi ya? Xian jawab, iya, sambil ngejelasin situasinya ke dia. Yang bikin Rose kaget. Dia bilang ke Rose, nanti aku tunjukin ya, soalnya ayahku larang aku pakai sihir kalau dia nggak ada. Rose kaget banget Xian ngomong gitu ke ayahnya. Tapi dia ngejelasin kalau ayahnya itu super suportif dan malah lebih tertarik sama hal ini daripada Xian sendiri. Rose langsung komentar, ayahmu bener-bener suportif ya. Abis itu, Xian ngucapin terima kasih ke Rose buat apa yang dia lakuin buat dia hari itu. Rose nanya, maksudnya apa? Xian jawab, hari saat aku ngalahin gol itu, kamu perlakukan aku baik dan bikin aku senang dan merasa nyaman. Rose balas, aku seharusnya yang terima kasih sama kamu. Kita aman sekarang berkat kamu. Terus, dia nanya tentang Mary, yang tampaknya latihan lebih keras. Rose bilang, kayaknya karena kejadian 2 hari lalu, dia jadi merasa bertanggung jawab. Xian jawab, aku tahu, tapi aku rasa dia akan baik-baik saja dan bisa melalui ini. Rose bilang lagi, kamu harus selalu dukung dia butuh kamu. Sementara itu, Mary masih ingat kejadian itu dan merasakannya dalam-dalam, yang bikin dia semakin semangat latihan. Xian mulai ngejelasin hal-hal yang dia temuin tentang energi sihir. Pertama, semakin banyak energi sihir yang terkumpul, semakin besar nyala apinya. Kedua, mereka juga eksperimen dengan sumber panas lain, dan kalau panasnya tinggi, tangannya juga bisa terbakar api. Ketiga, kalau dia nyentuh api saat tubuhnya udah terisi energi sihir biasa, tangannya bakal terbakar dengan api biasa, bukan yang biru. Keempat, kalau tangannya ditutup sesuatu, dia masih bisa ngumpulin api lewat itu tanpa terpengaruh. Xian kemudian bilang bahwa energi yang dia punya sekarang itu berbahaya dan belum ada gunanya. Ayahnya bilang, ini eksperimen yang menarik, tapi sepertinya mengendalikan elemen api itu bakal sangat sulit. Xian jawab, aku bisa mengendalikannya kalau aku bisa ngumpulin energi sihir sedikit jauh dari tanganku. Mary lalu bilang, aku bisa melakukan itu, bikin Xian kaget. Mary nambahin kalau Rose juga bisa. Pas Xian denger ini, dia bilang, kalian berdua jenius. Xian coba ngumpulin energi sihir jauh dari tangannya, dibantu sama Mary dan Rose yang membimbingnya. Akhirnya, Xian sukses. Dia bisa ngumpulin energi sihir dan ngelepasin dari tangannya. Dia super seneng, tapi ayahnya masih belum ngeliat apa-apa. Setelah itu, Xian pergi keluar untuk coba sesuatu dengan pematik api. Sementara itu, Xian pegang pemantik di tangannya. Ayahnya nanya, kamu nggak butuh nyalain api? Xian jawab, enggak, dan mulai ngumpulin energi sihir di tangannya. Ngelewatin pemantik itu buat nembakin bola api. Semuanya pada excited banget. Xian mikir, ini masih eksperimen, tapi sihir yang aku impikan di kehidupan sebelumnya sekarang jadi kenyataan. Dia ketawa konyol karena nemuin hal baru, dan semua orang ngucapin selamat atas pencapaiannya. Xion bilang dia menamai energi ini, flare. Sementara ini dia belum bisa pakai itu buat menyerang. Setelah itu, kita lihat Xion panen bersama ayahnya sambil bilang, udah sebulan sejak serangan gol terakhir. Kita lihat Xion latihan, kelihatan capek banget, dan bilang dia pengen latihan lebih banyak untuk ningkatin energinya. Soalnya setiap kali dia pakai sihir baru ini, energinya cepat habis. Xian kemudian lihat kakaknya yang lagi latihan keras, dengan tangan yang mulai melepuh karena latihan intens. Ayah mereka bilang,
cukup, kamu butuh istirahat. Tapi Mary jawab, kamu kan yang bilang, ayah, kalau latihan lebih banyak bakal bikin aku lebih kuat. Ayahnya jawab, meskipun itu benar, tapi tetap ada batasannya. Xian juga bilang supaya Mary berhenti dan istirahat. Tapi Mary cuek dan terus latihan, bikin Xian terpaksa teriak ke dia. Ini bikin Mary kesal dan dia pergi. Ayah Xian bilang, jangan khawatir, dia cuma lagi stres dan merasa bertanggung jawab. Dia akan baik-baik saja. Xian kelihatan sedih banget buat saudarinya. Setelah itu, Xian duduk bareng ayahnya dan nanya tentang listrik. Tapi ayahnya belum pernah dengar tentang itu sebelumnya. Dia nanya, apa itu? Xian jawab, itu kayak petir. Dan dia penasaran apakah ada hewan atau tanaman yang bisa bikin hal yang serupa dengan itu. Xian mikir kalau eksperimennya dengan sihir api udah mentok, jadi dia pengen ambil jalan yang berbeda. Jalan itu adalah menggunakan awan petir. Karena dia percaya dia bisa mengendalikan petir dan pakai itu, sama seperti yang dia pelajari untuk menggunakan api. Tapi ayahnya bilang, gak ada yang kayak gitu. Dan bikin Xion merasa frustasi. Tapi ayahnya kemudian bilang, kalau kamu ngomong tentang petir, aku pernah dengar ada orang yang bilang sesuatu yang mirip petir. Orang itu bernama Grast, dan ayahnya mengajak Xion bertemu dengannya yang berada di kota Istria. Xion ngajak Mary ikut, tapi dia bilang, nggak, aku mau tinggal di sini. Ada tugas yang harus aku kerjain. Xion kaget, dan Mary nganterin dia ke pintu sambil bilang, have fun, terus nutup pintu. Sepertinya Mary lagi sakit karena lukanya. Setelah itu Xion sama ayahnya pergi ke Grast, yang bilang, iya, ada yang namanya biji petir. Ayah Xion nanya, gimana cara kita dapetin biji petir ini? Grast jawab, ini sangat sulit. Ayah Xion tanya, kenapa? Apa langka? Grast bilang, enggak, biji itu ada di lokasi pertambangan. Benda itu berat dan berbahaya. Xion mikir, kalau biji petir itu mineral yang bisa mengeluarkan energi listrik, tapi gimana cara kita ambilnya? Terus Xion nanya ke Grast, ada pohon yang bisa ngeluarin cairan putih lengket gak? Grast jawab, enggak, aku belum pernah dengar tentang itu sebelumnya. Xion mikir, jadi pohon karet belum ada ya? Isolator lain untuk listrik itu kaca, tapi aku ragu kaca cukup kuat. Terus Xion nanya ke Grast, kamu punya batu kaca nggak? Yang mereka anggap sebagai salah satu mineral. Xion coba ngejelasin biar Grast ngerti. Grast bilang, kamu maksud kristal kertas? Xion langsung bilang, iya, aku punya sedikit. Tunggu, aku simpan karena kelihatannya cantik dan unik. Grast ngeluarin kristal kertas, dan pas Xion megangnya, dia mikir, kristal kertas ini dipakai buat bikin isolator, jadi aku bisa pakai ini untuk bikin isolator buat biji petir. Tapi aku nggak tahu gimana cara mengolah bentuknya. Grast bingung dan bilang, aku nggak ngerti cara pikir anak-anak. Ayah Xion langsung jawab, aku rasa Xion nggak berpikir kayak anak kecil. Kemudian Xion nanya ke Grast, kamu punya potongan kristal kertas yang lebih besar nggak? Grast bilang, kamu bisa dapetin yang kamu butuhin kalau pergi ke distrik perdagangan dan ngejelasin lokasinya. Dia nambahin, kamu bisa dapat potongan yang lebih besar seharga 4.000 Wilm. Xion mikir, dengan harga segitu, satu keluarga bisa makan daging yang sangat mewah. Tapi ayahnya bilang, yuk, kita pergi ke distrik perdagangan sekarang. Xion kaget dan nanya, kamu mau beli itu buat aku, ayah? Ayahnya jawab, tentu saja kamu butuh itu. Xion bilang, tapi mahal. Ayahnya jawab, anak-anak nggak perlu khawatir tentang harga. Kamu belum pernah minta apa-apa sebelumnya. Kalau kamu butuh sesuatu, mintalah tanpa ragu. Kalau aku bisa beli, aku akan beli. Kalau nggak bisa, aku akan bilang. Xion senang banget denger ini, dan akhirnya mereka berhasil dapetin biji petir. Lalu Xion mulai eksperimen dan bilang, kalau semua berjalan sesuai harapanku, ini yang akan terjadi. Ibu Xion excited banget lihat anaknya pakai sihir. Xion kumpulin energi sihir dan arahkan ke biji petir. Sepertinya ada bentrokan antara dua kekuatan ini, yang bikin ledakan. Ayah Xion mikir Xion gagal dan bilang, jangan sedih. Aku juga banyak gagal sebelum sukses dengan sihir api. Tapi tiba-tiba Xion ketawa konyol. Terlihat dia udah menemukan sesuatu. Ibu Xion senang banget karena anaknya bahagia, tapi ayahnya nggak paham apa yang terjadi. Xion lompat-lompat karena kegirangan dan mulai ngejelasin. Waktu aku pakai sihir di biji petir, tanganku nggak terbakar. Ini artinya energi sihir yang aku punya sifat lain, selain hanya menyalakan api. Ini berarti kemungkinan aku bisa pakai sihir, dengan semua cara yang aku bayangkan sekarang, jadi mungkin. Setelah itu,
Xian duduk di kamarnya, merasa frustrasi karena dia lagi mikir gimana cara pakai sihir buat mengubah energi listrik jadi energi yang bisa dia lepaskan. Xian mikir dan bilang, dia pengen menggunakan energi sihir lebih bebas. Dia merasa kayaknya ada yang salah. Setelah berpikir lebih keras, dia nyadar apa masalahnya. Dia nggak selalu harus ngelepasin energi sihir dalam bentuk bola. Dia coba membayangkan dalam bentuk lain, dan itu berhasil. Energi sihir keluar sesuai yang dia bayangkan. Xion excited banget dengan penemuan barunya dan langsung pergi mau ngau saudarinya tentang ini. Tapi dia nggak nemuin Mary di kamarnya. Dia perhatiin Mary udah buka perban-perbannya, yang bikin Xion khawatir. Xion pergi nyari saudarinya di tepi sungai, dan dia nemuin Mary di sana, latihan dengan semua kekuatannya. Tongkat latihannya patah akibatnya. Mary kaget pas lihat adiknya dan nanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Xion jawab, "Aku mau minta maaf, soalnya kamu selalu dukung aku, tapi waktu kamu butuh aku nggak ada buat kamu." Mary bilang, "Aku nggak marah tentang itu. Aku cuma merasa iri karena aku selalu latihan keras buat melindungimu. Tapi pas saat bahaya datang, aku nggak bisa ngapa-ngapain, dan kamu yang menyelamatkan kita. Aku senang kamu bisa selamat, tapi aku juga marah sama diriku sendiri karena nggak bisa bantu kamu." Xion nanya, "Jadi itu kenapa kamu merasa iri dan nggak suka sama aku sekarang?" Mary jawab, "Tentu saja tidak. Kamu adik kecilku. Aku mencintaimu, dan akan selalu mencintaimu. Aku cuma nggak bisa memaafkan diriku sendiri karena lemah, dan aku merasa iri karena kamu jadi kuat dan melampaui aku. Itu sebabnya aku berusaha untuk jadi lebih kuat dan berani." Xion bilang, "Jadi itu kenapa kamu latihan keras banget?" Mary jawab, "Iya, karena setiap kali aku lihat wajahmu, aku ingat apa yang terjadi hari itu." Mary mulai nangis dan sangat kesal. Xion langsung pergi ke dia dan peluk sambil bilang, "Aku nggak nyadar kalau kamu punya semua perasaan ini. Aku nggak ada buat kamu, dan aku nggak dukung kamu. Aku minta maaf, saudariku." Mary bilang, "Aku juga minta maaf karena udah keras sama kamu." Xion jawab, "Jangan khawatir. Kalau ada apa-apa, datanglah ke aku tanpa ragu. Aku akan dukung kamu dengan semua yang aku punya."